Halo, jumpa lagi di channel YouTube official Sinyo Heri. Kali ini kita akan bahas saham untuk tanggal 26 April tahun 2022. Yang pertama, BGIK, EMTK, SRTG, TINS, BTPS, Akra, ADI, INDI, Harum, Doit, dan yang terakhir Adro. Nah, sebelum kita mulai, kita memberikan informasi terlebih dahulu bahwa channel ini tidak bertanggung jawab atas segala macam transaksi jual beli yang teman-teman lakukan, karena kami hanya sebatas memberikan informasi analisa secara teknikal saja untuk saham-saham yang ada di Indonesia. Dukung channel ini dengan di-subscribe dan di-like sebanyak mungkin agar channel ini makin lama makin berkembang besar di Indonesia dan bisa memberikan kontribusi yang besar buat teman-teman sekalian dalam memberikan informasi analisa secara teknikal untuk saham-saham yang ada di Indonesia. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi selalu agar setiap kali kami upload, teman-teman bisa mendapatkan berita terupdate dari kami setiap harinya. Oke, langsung aja pembahasan untuk tanggal 26 April tahun 2022 ya teman-teman ya. DGIG, Nusa Konstruksi Engineering. DGIG hari ini ditutup menguat tipis 0,60%, naik 1 poin di angka penutupan 168 teman-teman. DGIG ini secara teknikal masih sideways. Nah, untuk teman-teman ingin beli atau menyicil bisa dicicil di angka 162 sampai 168. Target resistance terdekatnya di 185. Nah, bisa tembus, bisa langsung terbang sampai ke arah kurang lebih di sekitar 220-an ya teman-teman untuk dekiknya ya. Next. EMTK, Elang Makota Teknologi. MTK hari ini ditutup menguat 2,87%, naik 80 poin di angka penutupan 2870. MTK ini secara teknikal masih uptrend teman-teman. Nah, untuk teman-teman ingin nyicil bisa dicicil di angka 2710 sampai ke 2760-an ya teman-teman ya. Target resistance terdekatnya tuh sampai sekitar 2900-an ya. Next. SRTG, Saratoga Investama Sedaya. SRTG hari ini ditutup melemah minus 1,39%, turun 50 poin di angka penutupan 3550 teman-teman. SRTG atau Saratoga ini secara teknikal masih uptrend. Nah, untuk teman-teman nyicil bisa dicicil di angka 3420 sampai ke 3500-an teman-teman ya. Target resistance terdekatnya itu di angka di sekitar 3600 sampai kurang lebih ke 3900-an ya teman-teman ya. Next. TINS, Timah. TINS hari ini ditutup melemah minus 3,10%, turun 60 poin di angka penutupan 1875 teman-teman. TINS ini secara teknikal masih sideways. Nah, untuk teman-teman ingin nyicil bisa dicicil di angka sekitar 1820 sampai ke 1860-an ya teman-teman ya untuk tinnya. Target resistance terdekatnya tuh di angka sekitar 1920 sampai 2030-an teman-teman ya. Next. BTPS, Bank BTPN Syariah. BTPS hari ini ditutup menguat 2,54%, naik 80 poin di angka penutupan 3230. BTPS ini secara teknikal masih downtrend. Nah, untuk teman-teman yang nyicil bisa dicicil di angka 3040 sampai ke 3110 teman-teman ya. Target resistance terdekatnya itu di angka 3260 sampai 3410-an teman-teman untuk BTPS-nya ya. Next. Akra, AKR Korporindo. Akra hari ini ditutup melemah minus 0,51%, turun 5 poin di angka penutupan 980. Akra ini ya secara teknikal itu sedang uptrend. Nah, untuk teman-teman ingin nyicil bisa dicicil di angka 930 sampai ke 945 ya teman-teman ya. Target resistance terdekatnya itu di angka
1000 sampai kurang lebih 1040-an teman-teman untuk akarnya ya. Next, Adi Karya. Adi hari ini ditutup melemah minus 2,08%, turun 15 poin di angka penerbangan 705. Adi ini secara teknikal masih sideways. Nah, untuk teman-teman nyicil bisa dicicil di angka sekitar 680 sampai 700-an teman-temannya. Target resistance terdekatnya 720 sampai kurang lebih 820-an untuk Adinya ya. Next, Indika Energy. Indi hari ini ditutup melemah minus 3,73%, turun 100 poin di angka penutupan 2580. Indi ini secara teknikal masih uptrend. Nah, untuk teman-teman yang nyicil bisa dicicil di angka range-nya kurang lebih 2400 sampai kurang lebih ke 2520-an. Target resistance terdekatnya tuh di angka 2640-an, bisa tembus, bisa terbang sampai ke 2900-an untuk indinya ya teman-teman ya. Next, Harum Energy. Harum hari ini ditutup melemah minus 5,17%, turun 650 poin di angka penutupan 11.925. Harum ini secara teknikal masih sideways. Nah, untuk teman-teman yang nyicil ya bisa dicicil di angka 11.625 sampai ke 11.750-an ya teman-teman ya. Target resistance terdekatnya tuh di angka 12.870-an sampai ke 14.300-an. Tapi ini harus sabar ya teman-teman ya untuk Harumnya ya. Next, Doit Delta Dunia Makmur. Doit hari ini ditutup melemah minus 0,97%, turun 5 poin di angka penutupan 510. Doit ini secara teknikal masih uptrend. Nah, untuk teman-teman yang nyicil bisa dicicil di angka 480 ya sampai 510. Target resistance terdekatnya di 540 sampai 610-an teman-teman di Doitnya ya. Next, Adro Energy Indonesia. Adro hari ini ditutup di angka 3210. 3210. Adro ini secara teknikal masih uptrend. Nah, untuk teman-teman yang nyicil bisa dicicil di angka 3100 sampai 3210, bisa tembus. Bisa langsung target resisten terdekatnya di 3360-an teman-teman untuk Adronya ya teman-teman. Oke. Nah, demikian hasil analisa teknikal dari kami untuk saham-saham yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat dan memberikan keuntungan buat teman-teman sekalian beserta keluarga teman-teman sekalian dan membawa barokah buat teman-teman sekeluarga. Sekali lagi, channel ini tidak bertanggung jawab atas segala macam transaksi jual beli yang teman-teman lakukan, karena kami hanyalah sebatas memberikan informasi analisa secara teknikal saja untuk saham-saham yang ada di Indonesia. Dukung channel ini dengan di-subscribe dan di-like sebanyak mungkin agar channel ini makin lama makin berkembang besar di Indonesia dan memberikan kontribusi yang besar juga buat teman-teman sekalian dalam memberikan informasi menganalisa secara teknikal untuk saham-saham yang ada di Indonesia. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya, karena setiap kali kami upload, teman-teman dapat langsung mendengar secara up to date juga untuk setiap harinya teman-teman ya. Oke, jangan lupa pakai masker, bawa sanitizer, cuci tangan sebelum aktivitas, jauhi kerumunan. Yang tidak penting tidak usah pergi-pergi dulu. Vaksin 1, vaksin 2 jika sudah, booster. Jika belum sama sekali vaksin, tolong segera vaksinasi demi kebaikan kita bersama. Oke, kita berdoa semoga bangsa Indonesia cepat pulih ekonominya, terbebas dari corona, rakyatnya adil dan makmur, sejahtera semuanya teman-teman. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan di analisa selanjutnya. Bye-bye.